Pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita kembali lagi menemukan ada T-square. Kemarin T-square itu adalah T-square bulan purnama ditambah Neptunus sebagai focal point. Kalau hari ini bulan oposisinya dengan Lilith dan membentuk T-square dengan focal pointnya Jupiter yang ada di Aries. Dan kita lihat tanggal 15 Juni ini Mars masih ada di sedikit sebelum Chiron tanggal 15. Tanggal 16-nya dia sudah melewati. Jadi ini adalah hari yang penting kalau menurut saya karena conjunction yang sempurna antara Mars dan Chiron, dan kemudian Chiron sudah ditinggalkan, kemudian berarti ada periode di mana turn the table around, istilahnya apa ya, yang tadinya lebih dominan menjadi sebaliknya. Jadi istilahnya kalau yang di depan sama yang di belakang biasanya lebih kuat yang di belakang, tetapi yang meninggalkan lebih dahulu juga punya makna bahwa dia akan segera fading gitu ya istilahnya, dalam hal cerita dinamika dua planet tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, dan ini juga kita lihat Venus itu sebentar lagi conjunction dengan North Node. Ini tanggal 15, tanggal 17. Iya, tanggal 17 sudah melewati, tanggal 16 pas lagi conjunction. Jadi memang di sini kita lihat conjunction dan Mars serta Venus itu meninggalkan planet yang jarak yang bergeraknya lebih lambat. Jadi dalam hal derajat ya, kalau tempat kan tentu lingkarannya berbeda. Jadi tanggal 15, 16 itu ada hal yang momentumnya besar gitu loh. Momentum besar tuh kan artinya kalau kita mau menggerakkan mobil yang diam, itu kan kita butuh momentum yang besar ya untuk pertama gerak. Tetapi kalau sudah berjalan mobilnya, itu kan momentumnya udah nggak sebesar itu karena sudah yang di awal itu sudah mulai menggerakkan. Tinggal dorongan lebih sedikit bisa laju lebih cepat. Ya, energinya yang dikeluarkan lebih sedikit tapi lajunya lebih cepat. Tanggal 16 juga kalau kita lihat itu kan kita lihat warnanya jauh lebih kentara. Jadi yang terjadi besok itu semakin menjelaskan posisi. Jadi kita kembali ke tanggal 15. Bulan pagi hari masih ada di Sagittarius, siang hari pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat itu sudah ada di Capricorn. Jadi kalau kemarin kita berpikir tentang hal yang jauh, kan kita merasa ingin sekali bergerak ke tempat yang jauh ya. Energi Sagittarius itu foreign. Diingat-ingat kemarin ada nggak foreign? Foreign itu kalau dalam bahasa kita kan artinya luar negeri. Tapi kalau dalam astrologi sebenarnya tidak hanya luar negeri, karena kan administrasi kenegaraan itu kan tidak seperti bagaimana langit menggambarkan. Jadi kayak misalnya beda budaya antara budaya Jawa, budaya Batak, budaya Kalimantan, budaya Sulawesi. Itu tuh sebenarnya udah foreign karena bahasanya juga udah berubah. Nah, itu kan kemarin itu rasanya tuh ingin jauh dari kampung halaman atau jauh dari tempat kita. Dan levelnya itu bisa yang benar-benar jauh gitu ya, misalnya sampai Eropa, sampai Timur Tengah gitu, atau ya dari Jawa pergi ke Lampung misalnya. Itu tuh juga itu kemarin energinya seperti itu, dan itu nggak harus fisik ya, mungkin dari kita ketemu orang lewat telepon dan kita ngomong sesuatu yang kita perlu untuk saling memahami keberbedaan, itu kemarin. Nah, hari ini ketika bulan sudah masuk di Capricorn, itu nuansanya lebih oke, sekarang kita kerja serius. Kita perhatikan bagaimana caranya kita menyelesaikan tugas ini.
strategi harus dibuat, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita mulai kerja. Dan karena bulan itu oposisi dengan Lilith, maka kita lihat tim kerja kita ternyata nggak semudah itu. Dan barangkali ini ada peran pemimpin yang miss ya, entah miss atau terlalu dominan. Sehingga ada kelompok yang tidak terlalu rela untuk bekerja bersama. Ini energinya, ada kelompok yang tidak terlalu rela untuk bekerja bersama. Dan tadi saya cerita tentang Mars yang melewati Chiron. Jadi kalau saya melihatnya, pihak yang meragukan pemimpin dalam arti positif ya, tidak harus dia berontak or something, tetapi memberi ide yang berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan misalnya, itu ternyata akan mampu memberi dorongan, nge-push gitu untuk mencoba hal yang baru dalam hal memperbaiki sesuatu, atau solusinya itu bisa dipaksakan berubah. Dan ini seperti sampai tanggal 16 ini prosesnya masih berjalan. Ini seperti membuka mata bahwa ada hal yang berharga yang kemarin miss, tapi sekarang kita udah bisa mengenali gitu. Rasanya seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau ada orang yang baru ya masuk ke tim ini, dia memang kayaknya belum punya pengalaman dibandingkan yang lain. Kalau rapat dia ketinggalan cerita karena dia memang belum pernah ada di tim ini, tapi ternyata ide-idenya dia itu brilian, bisa diterima, dan kemudian ada orang yang mencoba untuk merangkum, dan kenapa nggak coba ini karena yang kemarin hasilnya hanya seperti ini, something like that ya. Melihat ada yang berharga di luar dari apa yang biasa kita lihat, dan ini adalah hal yang sangat positif ya. Iya, seperti biasa ular dan apel ini saya selalu melihat adalah pro kontra, baik buruk, keseimbangan antara pengambilan keputusan, selalu melihat baik buruknya. Dan kita menemukan titik tengah untuk penyelesaian masalah. Jadi gambar awannya saya lebih melihat Mars yang melewati Chiron. Jadi kita sangat difasilitasi untuk terdorong atau dipaksakan, mungkin forcefully juga kayaknya. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, kamu kerjanya harus gini, aku nggak mau kalian banyak cincong, harus ikutin satu arahan. Nggak bisa kita kalau kerja arahnya kemana-mana, nggak pakai aturan seperti ini misalnya, kayak gitu kan. Orang kalau digituin misalnya nggak terlalu suka gitu. Tapi somehow ada pemimpin yang bisa maksa gitu ya, karena tadi Jupiter focal point dari bulan oposisi Lilith. Kenapa saya cerita seperti itu? Oke, kalau dari mystical oracle-nya ini, the hummingbird. Jadi despite being little, jadi kayak tadi orang yang masih baru gitu ya, hummingbirds are great journeyers. Jadi ini sama journey kan, perjalanan jauh. Ada hal yang asing dimasukkan ke dalam atau diintegrasikan dalam cara berpikir, pola berpikir kita. Dia migrasi antara North dan Central atau South America to feed from the summer nectar. Ya, bisa dibaca terus. Tapi yang jelas di sini hummingbird teaches us to be gentle to ourselves and protect our personal space. Hummingbird invites you to embark on your epic journey, epic quest, bypass the dung pile of old pain and hurts, head for the flowers. Jadi kayak tadi, kayak yang harus dipaksa. Kamu ngapain sih? Kayak menangisi sesuatu, nggak bisa gerak karena kita kayaknya berat banget kakinya jalan. Jadi harus ada yang kayaknya nepok kita yang agak keras, hoi jalan gitu ya, jangan di situ aja kayak gitu. Jadi yang tadinya kita kayak nggak punya energi untuk bergerak, kayak ada yang maksa gerak supaya tadi momentumnya itu berubah. Ini momentum yang membuat perubahan. Ini kalau dari 3 kartu ini, simplicity, previous eventnya, current situationnya transformation ya. Sorry, saya balik lagi sambil melihat. Kemudian stand still, near future. Jadi kalau menurut saya
ini adalah ketika kita tidak lagi keberatan beban overthinking atau membuat semuanya menjadi too complicated ya. Energi Capricorn sebenarnya mampu sebenarnya mampu mengarahkan pada hal tersebut, karena Capricorn itu berfokus pada output. Jadi kalau cuman ngomong-ngomong nggak ada ujung pangkalnya, mendingan lo nggak usah di sini deh. Apa sih hasilnya kamu dalam waktu 3 jam kamu bisa ngerjain apa? Nah, itu termasuk simplicity yang ada di bawah oleh energi Capricorn untuk membuat perubahan, karena energi Capricorn tuh ingin sesuatu berhasil gitu ya. Nggak ada tuh terus kita kalah gitu. Oh, enggak banget gitu ya. Capricorn nggak suka banget gitu. Kalau kerja harus terbaik gitu dan menang gitu ya. Dalam arti bahwa kerjaan itu harus selesai semaksimal mungkin, seperfect mungkin, semembanggakan mungkin. Dan setelah transformasi kita bisa melakukan evaluasi, menata kembali ya apa yang ada di balik itu, tetapi sementara fokusnya adalah gerakan hari ini ya. Penggambarannya seperti itu. Kalau 4 kartu dari tarot yang klasik, intense negative emotion. Jadi kayak kita memang kayak sensitif banget ya hari ini, sensitif banget, sedih, kayak kita menangisi sesuatu. I don't know why kartunya keluar seperti ini. Saya kalau mencoba melihat dari apa yang bikin kayaknya kok gloomy banget. Bulan yang di Capricorn, oke. Kayaknya memang ini kerjaannya berat ya, terus kayak penuh tekanan gitu ya. Jadi kenapa kayak kerja dimarahin mulu gitu rasanya. Advice-nya unbalanced, self-centered, harus memaksakan diri. Jadi jangan cari balance, jangan cari nyaman gitu. Memang harus ada yang nepak kita kayaknya ya untuk supaya gerak. Advice-nya ini hasilnya ya bertahan tapi babak belur. Oke, ini jelas sekali. Di sini hari ini kayak ada tekanan, kamu suka nggak suka, jam 5 harus sudah selesai semua. Kerjaan sampai bisa selesai seperti yang kita inginkan jam 5, itu gila-gilaan, jungkir balik aja. Dan kita sebel gitu, dipaksa. Kenapa nggak dari kemarin ngomong? Jadi ada perasaan itunya, karena anak King of Cups-nya gitu. Jadi ada perasaan, ya kalau tahu dari kemarin kita mau ngerjain ini kan udah kita bisa cicil, tapi kamu kan nggak ngomong kemarin gitu. Kayak jadi kan ada perasaan regretful, something like that ya. Dan udahlah, nggak usah ditimbang-timbang lagi gitu ya. Kamu nggak bilang sih kemarin, nggak usah gitu. Sekarang yang ada harus kerjain aja, nggak usah ditimbang-timbang lagi salah siapa, udah nggak penting banget. Kerjain semaksimal mungkin, kalau perlu sampai ya kayak 9 of Wands tadi ya, tampangnya udah pakai band aid di kepala, tampangnya capek banget. Kerjain aja hari ini apapun itu. Kalau dari guide spirit guides, no is all you have, all else is illusion. Iya, jadi kerjain sekarang, waktunya cuma sekarang. Apa boleh buat, memang hari ini itu kayak kritikal, entah ada deadline, ada perpindahan dari satu orang, roda berjalan ya, satu orang ke orang lain, sehingga bisa masuk ke tahap berikutnya, proses yang berikutnya, something like that. Kerjain aja hari ini. Waktu itu our best ally-nya hari ini adalah waktu. Ambil waktu, jangan buang waktu, langsung konsentrasi dan kerjakan semaksimal mungkin apa yang ada di depan kita. Oke, Wanita Indah saya sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.